Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini menjelang maghrib kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, kekuatan, nikmat taufik dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Sekarang kita sampai pada bab yaitu zikir setelah sholat. Bab tentang zikir setelah sholat. Dalil tentang zikir ini disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, ya, berzikirlah kamu kepada Allah, ya, ingatlah kamu kepada Allah, sebutlah nama Allah, dzikron katsira dengan sebanyak-banyaknya, dengan mengingat sebanyak-banyaknya, dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga kita diperintahkan untuk senantiasa bertasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengkhususkan ya perintah untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, yaitu khususnya setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Dan apabila kalian telah menyelesaikan pelaksanaan salat, ya, maka hendaklah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk atau sedang berbaring. Ya, ini perintah dari Allah kepada kita. Apabila kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat, maka kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan berbaring. Begitu juga dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, ya, perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah ditunaikan, maka hendaklah kalian bertebaran di muka bumi ini dan carilah anugerah Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, dari ayat ini sekali lagi memerintahkan kepada kita, apabila kita sudah selesai mendirikan sholat, kewajiban kita, maka kita tetap diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah setelah kita menyempurnakan puasa Ramadan. Ya, setelah kita selesai menyempurnakan puasa Ramadan selama satu bulan, Allah perintahkan kita untuk berzikir atau menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, yaitu bilangan Ramadan selama 1 bulan disempurnakan sampai selesai. Walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian membesarkan Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala mahadakum, atas hidayah yang diberikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengingat Allah atau bertakbir, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala kita sudah menyelesaikan seluruh puasa di bulan Ramadan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji, apabila mereka sudah selesai melaksanakan seluruh rangkaian manasik haji, ya maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan jamaah haji untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 200, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Apabila kalian telah menyelesaikan manasik-manasik haji, ya seluruh rangkaian ibadah haji, maka hendaklah kalian mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian yang dulunya menyebut-nyebut nama-nama orang-orang tua kalian, atau lebih banyak daripada itu. Artinya kita mesti lebih banyak menyebut-nyebut nama Allah dibandingkan kita menyebut-nyebut nama-nama orang-orang tua kita yang sudah wafat, jamaah sekalian. Jadi sekali lagi ayat ini menunjukkan perintah untuk kita berzikir kepada Allah, untuk tetap kita mengingat Allah meskipun kita sudah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Kenapa kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah setelah selesai kita melaksanakan ibadah kepada Allah, seperti sholat, seperti puasa, ibadah haji, lalu kita tetap disuruh untuk berzikir kepada Allah? Ya, disebutkan dalam kitab ini itu sebagai penambal atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam ibadah-ibadah kita. Artinya, boleh jadi dalam ibadah kita, sholat, puasa, atau haji, itu terdapat kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, ya, maka dengan adanya zikir itu menutupi segala kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat ibadah sholat yang tanpa kita sadari. Ya. Yang kedua juga, kenapa kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, padahal kita sudah selesai melaksanakan ibadah, agar kita terus tidak terputus antara ibadah dan zikir. Ya, yang diinginkan agar setelah kita beribadah tetap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terputus ya antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Salat adalah ibadah, puasa adalah ibadah, ibadah haji juga adalah ibadah, berzikir juga adalah ibadah. Ya, jadi Allah SWT inginkan agar kita terus ini berada dalam ibadah, dan ibadah itu tentunya kalau kita niat ikhlas, kemudian kita mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah, ya, kenapa juga kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah sholat misalnya, atau ibadah puasa dan ibadah haji, ya agar jangan sampai seseorang itu merasa bahwasanya ibadahnya itu sudah sempurna. Iya, ibadahnya itu dia sudah lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai dia berpikiran demikian, maka diperintahkanlah kita oleh Allah dan Rasulnya untuk berzikir, agar kita artinya merasa bahwasanya ibadah kita itu belum sempurna, masih banyak kekurangan yang terjadi, maka kita pun berupaya untuk menutupinya, ya, melengkapinya, menyempurnakannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini juga merupakan bentuk pernyataan kita kepada Allah bahwasanya kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini tentu yang menerima Allah, yang menolak juga Allah. Makanya dengan zikir ini kita berharap Allah menerima ibadah kita semua dengan zikir ini. Ya, zikir ini sebagai penopang, sebagai pendukung, sebagai penambal, ya, semoga kita berharap
ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dukungan zikir yang kita lakukan. Ikhwatal Islam, azakullah. Jadi zikir yang disyariatkan, yang dianjurkan untuk kita lakukan setelah sholat fardu, itu wajib harus sesuai dengan tata cara atau sifat-sifat yang Nabi contohkan. Ya, tidak boleh kita melakukan zikir-zikir yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini khususnya zikir yang dilakukan setelah sholat fardu. Harus sesuai dengan apa yang Nabi lakukan atau ajarkan. Ya, apa yang beliau bisa baca sebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai melaksanakan sholat fardu maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dibaca 1 kali. Ya, begitu juga disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai melaksanakan sholat fardu maka beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, ini juga beliau baca zikir ini setelah sholat fardu. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu beliau artinya mengucapkan bertahlil ya, membaca tahlil setelah sholat fardu ya dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadl walahu sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini juga beliau baca ya zikir ini setelah beliau melaksanakan sholat fardu. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang lain ya beliau bersabda ya man qala barang siapa yang membaca di setelah berakhirnya sholat subuh ya dan dia belum berbicara apa-apa kepada orang lain ya lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali kata Nabi maka dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan 10 dosa-dosanya dan diangkat derajatnya sebanyak 10 derajat tingkatan ya dan pada hari itu dia mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala hal-hal yang membahayakan dirinya dan dia juga dijaga dari gangguan syaitan atau godaan syaitan. Ini ikhwatal Islam azakullah ya perintah untuk berzikir setelah kita melaksanakan sholat fardu. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis bahwasanya ucapan ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini juga dibaca ya 10 kali setelah sholat maghrib. Ya, jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini bukan hanya dibaca setelah sholat subuh sebanyak 10 kali, tetapi juga dibaca setelah sholat maghrib juga sebanyak 10 kali karena berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Ya, kemudian juga zikir yang kita baca setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh adalah yaitu bacaan Rabbi ajirni minan nar. Rabbi ajirni minan nar itu sebanyak 7 kali. Ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang selainnya. Yaitu sebanyak 3 kali ya. Setelah salat maghrib dan subuh, Allahumma ajirni minan nar. Itu artinya ya Allah, lindungilah aku dari siksa api neraka. Kemudian setelah itu, setelah kita membaca zikir-zikir tersebut, kita bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah itu sebanyak 33 kali. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah itu kita baca sebanyak 33 kali. Lalu kita mengucapkan alhamdulillah atau bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah itu juga dibaca sebanyak 33 kali. Setelah itu kita bertakbir, Allahu Akbar, itu juga dibaca takbir itu sebanyak 33 kali. Lalu kita sempurnakan ya sehingga genap menjadi 100 yaitu dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yani dibaca sehingga bacaan tadi genap menjadi
100 kali. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, beliau bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah, ya, setiap akhir dari sholatnya sebanyak 33 kali, kemudian mengucapkan alhamdulillah juga sebanyak 33 kali, ya, kemudian bertakbir ya sebanyak 33 kali, ya, adapun bertasbih kepada Allah itu ucapan subhanallah. Subhanallah. Ya, kalau apa namanya, bertahmid alhamdulillah alhamdulillah. Kalau ucapan takbir Allahu Akbar itu semuanya masing-masing dibaca 33 kali sebagaimana yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kemudian setelah itu, ya, setelah selesai membaca takbir 33 kali, maka disempurnakan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini kita baca, apa kata Nabi, ghufirat lahu khotoyahu, maka dosa-dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana misla zabalil bahar, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, artinya sebanyak apapun dosa kita yang kita lakukan, kalau kita membaca ini, maka insya Allah dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi sebelumnya kita bertasbih dulu, ya, sebagaimana yang tadi saya bacakan. Kemudian setelah itu kita membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini kita baca ya sampai selesai. Lalu kita membaca ya surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Ya, begitu juga kita membaca, setelah itu membaca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, sampai terakhir. Begitu juga kita membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ini juga dibaca sampai akhir. Ya, sampai akhir surat tersebut. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di akhir sholatnya atau setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga, melainkan hanyalah kematian. Artinya selama dia belum mati, maka dia belum bisa dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, ya, atau janji Nabi. Tentu Nabi tidak berbicara kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam, setelah itu apa yang kita baca, ya, setelah itu kita membaca, ya, di sini ya tentang keutamaan ya orang yang membaca ayat kursi. Siapa membaca ayat kursi, maka dia ya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai masuki sholat yang berikutnya. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya kita ini tidak perlu pakai pendamping-pendamping, penjaga-penjaga dari manusia. Cukup kita amalkan saja zikir-zikir setelah sholat, ya, setelah sholat fardu, insya Allah zikir-zikir itu sebagai sebab kita terhindar dari gangguan-gangguan hewan, gangguan-gangguan jin, atau gangguan-gangguan manusia yang jahat melalui zikir-zikir yang kita baca ini. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, begitu banyak dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan tentang disyariatkannya zikir setelah sholat-sholat fardu. Ya, banyak sekali dalil-dalilnya. Baik Al-Quran ataupun sunnah, kita diperintahkan untuk berzikir, mengingat Allah, menyebut-nyebut nyawa Allah, itu setelah sholat-sholat fardu. Ya. Ya, begitu juga hadis-hadis yang tadi kita bacakan itu menunjukkan bahwasanya siapa yang membaca zikir-zikir tersebut, maka dia mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaklah kita menjaga zikir ini sebaik-baiknya, yaitu zikir setelah sholat dan zikir dengan zikir-zikir yang seperti tadi bacaan-bacaan ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, ayat kursi, ini semuanya yang ini kita mesti jaga sebaik-baiknya agar kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan juga kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk-makhluknya yang jahat, ya.
Ini ikhwatal Islam, azakullah. Ya, ya. Ini kalau ini urutannya ya. Saya bacakan urutannya secara cepat saja. Urutan zikir-zikir setelah sholat. Apabila seseorang sudah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka dia diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Cukup 3 kali saja karena Nabi contohkan hanya 3 kali. Ya, kemudian setelah itu ini urutannya ya, yang bisa kita amalkan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya ini eh, artinya yang kita baca setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang kita baca zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Ini juga zikir yang mesti kita baca setelah salat. Setelah itu apa? Kita baca la haula wala quwwata illa billah. La wala la la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadl wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini juga kita baca secara berurutan tadi. Kemudian setelah itu kita bertasbih. Bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali. Kemudian bertahmid, ya membaca alhamdulillah. Kalau bertasbih itu subhanallah, subhanallah. Kalau bertahmid ucapan alhamdulillah, alhamdulillah itu juga sebanyak 33 kali. Kemudian kita bertakbir dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu juga sebanyak 33 kali, lalu disempurnakan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh, kita diperintahkan untuk bertahlil, membaca tahlil subhanallah sebanyak 10 kali. Itu apa? Itu tadi bacaannya. Ya apa namanya? Bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dinamakan tahlil. Ya, kita disunahkan untuk membacanya 10 kali setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Lalu kita membaca Rabbi ajirni minan nar itu sebanyak 7 kali. Rabbi ajirni minan nar itu dibanyak sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu, setelah kita berzikir kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk membaca ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan seterusnya ayat kursi sampai tuntas. Lalu kita membaca surah Al-Ikhlas, ya, surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya, itu dibaca dan disarankan atau dianjurkan untuk mengulang-ulang ketiga surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh sebanyak 3 kali. 3 kali artinya kita membaca zikir ini dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, maka itu disunnahkan. Kemudian kita disunahkan untuk menjaharkan bacaan bacaan ya la ilaha illallah, ya namanya tahlil, bacaan tasbih, yakni bacaan tasbih yaitu subhanallah, ya bacaan tahmid Allahu Akbar, bacaan takbir tahmid ucapan alhamdulillah, takbir ucapan Allahu Akbar. Ini dibaca, ya dianjurkan untuk dibaca setelah sholat fardu selesai. Ya, ikhwatal Islam, azakullah, itu dengan menjaharkan kita punya suara. Tapi ingat, artinya setiap orang berzikir masing-masing, tidak perlu menunggu komando dari imam. Ya, tetapi kita diperintahkan untuk berzikir masing-masing. Ya. Kemudian ikhwatal Islam, azakullah, ya. Jadi kita bisa membaca la ilaha illallah, bertasbih, bertahmid dan takbir. Boleh kita menggunakan jari-jari tangan kita. Boleh kita menggunakan jari-jari tangan. Ya, karena jari-jari tangan ini akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat terhadap diri kita. Oleh karena itu kita manfaatkan tangan kita ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian setelah sholat, setelah selesai zikir, maka kita ya dianjurkan untuk berdoa ya secara perlahan, ya tidak membesarkan suara, ya tidak membesarkan suara kita berdoa apa saja ya selama itu kebaikan. Ini ya karena doa ya setelah sholat fardu itu sangat diistijabah, artinya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini sebutkan dalam kitab ini ya tidak perlu kita mengangkat kedua tangan pada saat kita berwudu setelah sholat fardu. Ya, tidak perlu kita mengangkat tangan. Kenapa? Karena itu Nabi tidak pernah lakukan. Ya, Nabi tidak pernah lakukan. Adapun sholat sunnah, ya boleh-boleh saja kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa, tapi itu juga tidak untuk dirutinkan. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya. Kemudian adapun berdoa itu tidak membesarkan suara. Ya, beda dengan zikir. Zikir itu kita diperintahkan untuk membesarkan suara. Tapi zikirnya masing-masing ya, tidak secara berjamaah, tidak juga menunggu komando dari imam, tetapi setiap orang berzikir dengan mengangkat suaranya atau menjaharkan suaranya. Adapun doa kita tidak diperkenankan untuk menjaharkan suara pada saat doa, bahkan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan suara yang kecil ya. Kenapa tidak disunahkan untuk menjaharkan doa, mengeraskan pada saat berdoa agar kita tuh lebih dekat kepada keikhlasan. Karena kalau kita mengangkat suara jangan sampai timbul riya. Ya, begitu juga kalau kita membaca secara perlahan-lahan, secara tidak dijaharkan, itu juga akan melahirkan juga kekhusyuan, ya, melahirkan juga sifat khusyuk, ya. Karena apa? Karena kita berupaya untuk tidak menjaharkan doa kita. Ya. Jadi ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi jelas ini ya terkait tentang zikir-zikir setelah sholat. Ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah dimanapun kita berada, dan senantiasa kita menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini zikir-zikir ini yang senantiasa kita perbanyak. Insyaallah dengan berzikir ini maka kita akan dijaga oleh Allah dari gangguan apapun. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.